Pada tweetnya, Rismond menulis, "Peperangan baru, Jokowi akan dilaporkan atas skripsi palsu ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata. Mengingat form registrasi, Jokowi terdaftar sarjana muda dan total SKS, wajib dan pilihan hanya 122 SKS. Sarjana muda tidak menulis skripsi." Rismond penipu, yes, betul ya. Kenapa saya bilang Rismond adalah penipu? Karena begini teman-teman ya. Seorang Joshua Sinambela ini sebenarnya data-data yang ditampilkan di muka umum oleh si Rismond dan CS-nya adalah data-data yang diambil dari ini ya, dari Joshua Sinambela ini. Gimana Lae, kebongkar semua aibmu Lae. Hai Rismond, sudah ku bilang kau jangan main api, kau tetap main api. Jadi cacing kau dalam tanah, nggak berani keluar. Yang anehnya juga sampai sekarang si Rismond tidak melakukan pembelaan bahwa S3 dan S2-nya yang di Yamaguchi itu adalah palsu. Karena dia kan gembar-gembornya menyatakan bahwa dia S3, S2, S3 dari Yamaguchi. Dan itu sudah diberikan keterangan bahwa oleh Yamaguchi bahwa ijazahnya itu tidak dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Rismond ya, yang sudah sangat terdesak dari berbagai sisi dan sudut. Tapi masih aja ngeyelnya, aduh. Orang kalau udah idiot yang macam kayak gini ya. Bahkan terbaru teman-teman ya, dia melaporkan Jokowi terkait pemalsuan skripsi. Aduh, katanya ini babak baru bagi Jokowi. Koplak kamu mon, bodoh kamu borong sendiri ya. Katanya Jokowi itu dulu hanya sarjana muda. Jadi S1 di UGM itu ternyata salah teman-teman. Menurut Rismond, Jokowi itu hanya sarjana muda. Jadi tidak mungkin menyusun skripsi. Ini kalau orang waras, nggak mungkin akan menyatakan hal seperti itu, ya kan? Ya, tetapi karena dia hanya orang dengan EQ 78 dan juga gila, ya kan? Ya, dia melakukannya karena hanya orang dengan EQ 78 ke bawah dan gila saja yang mau melakukan kebodohan seidiot itu, ya kan? Sudah terdesak karena dilaporkan oleh Jokowi, ya kan? Sebentar lagi pasti akan ngandang, ya kan? Terdesak ijazahnya sendiri ternyata palsu, dibongkar oleh banyak netizen. Bukannya mencari selamat dengan cara memohon maaf kek, bagaimana kek, malah melaporkan Jokowi lagi terkait tuduhan skripsi palsu. Ini kelainan jiwa kronis menurut saya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pakar ahli digital forensik lulusan UGM akhirnya buka suara. Joshua Sinambela memberikan fakta tentang nilai SKS Jokowi. Di postingan Rismond Sianipar di akun X di tanggal 31 Mei 2025, 11 WIB. Pada tweetnya, Rismond menulis, "Peperangan baru, Jokowi akan dilaporkan atas skripsi palsu ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata. Mengingat form registrasi, Jokowi terdaftar sarjana muda dan total SKS, wajib dan pilihan hanya 122 SKS. Sarjana muda tidak menulis skripsi, dan itu segera dibantah melalui konten YouTube Live di channel analisis forensik digital DF Talk. Berikut cuplikannya. Nah, itu kan di semester awal, jadi ada juga yang mempelesetkan gitu ya. Karena tertulis semester 1, semester 2. Semester 1, semester 2 istilah dari semester genap dan ganjil. Semester ganjil dan genap. Semester 1 itu ganjil, semester 2 itu genap. Mereka mengira ini semester 2 tapi tahun 82 atau 83 gitu ya. Kenapa bisa semester 2? Jadi nggak sesuai gitu ya. Padahal mereka nggak paham bahwa itu semester ganjil dan semester genap.
setiap tahun selalu berulang gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang dipelesetkan juga gitu ya. Nah, pada zaman ini 81 82 memang dia ngambilnya sarjana muda karena dia harus lulus dulu 120 120 ya, 120 SKS ya. Jokowi dapat 120 SKS. Sarjana mudanya selesai dulu, baru ngambil 2 tahun lagi untuk mendapatkan sarjana ya, 40 SKS kalau nggak salah. Ya, kita nggak bisa kasih tunjuk, tapi di sini sudah muncul ya. Nah, yang ini 122 ini pembaginya, ini SKS dari sarjananya 40 ya. 120 sarjana muda ditambah 40, 160 akhirnya luluslah sebagai sarjana. Dan itu tidak dipersoalkan, dan nilainya di sarjana 3, sekian, ini kan 3 berapa? 3, sekian, itu dianggap sangat memuaskan ya, nilainya sangat memuaskan. Ya, saya punya dokumen ininya, tetapi kita bisa melihat dari yang sudah ada di media ya, saya rasa itu. Nah, itu contohnya ya. Inilah yang dibuat dia narasi seolah-olah gitu ya, Jokowi hanya menyelesaikan 122 SKS, padahal ini bukan SKS-nya, SKS-nya di sini. Nah, yang seperti inilah sebenarnya yang dimainkan mereka. Ya. Sudah dengar ya teman-teman ya. Jadi ternyata babak baru yang katanya si krisis moneter ahli digital forensik abal-abal jebolan Yamaguchi University palsu ini, ya kan? Jokowi akan menghadapi babak baru, yaitu dilaporkan atas pemalsuan skripsi lah gitu ya, atau skripsi palsu ke Bareskrim ya, dan pengadilan perdata ya, karena katanya Jokowi itu terdaftar sebagai sarjana muda dengan jumlah total SKS hanya 122. Jadi nggak perlu menyusun skripsi katanya. Data yang digunakan adalah data yang diberikan oleh Joshua Sinambela. Coba bayangin, aduh ini orang udah idiotnya kelewat batas ya. Lanjut. Jadi, hari ini kita akan lihat peperangan baru. Jokowi akan dilaporkan lagi oleh Rismon dan kawan-kawan. Atas soal apa? Nah, ini menarik nih, karena ini justru ada yang dari gambaran apa yang disampaikan di Bareskrim kemarin, ya. Ada juga temuan-temuan baru. Pertama, kita lihat dulu dari postingannya Rismon Hasiholan Sianipar. Peperangan baru, Jokowi akan dilaporkan atas skripsi palsu, skripsi nih sekarang nih, ke Bareskrim dan pengadilan perdata. Mengingat form registrasi Jokowi terdaftar sarjana muda dan total SKS-nya wajib dan pilihan hanya 122 SKS. Jadi dalam pandangan Rismon Sianipar, seorang peneliti dan pakar AI digital dan sebagainya, sarjana muda sih tidak menulis skripsi katanya. Nah, datanya dari sini justru. Data yang sudah disampaikan oleh Bareskrim. Jadi hari-hari ini Bang Rismon dengan kawan-kawan masih terus mengkonsolidasi diri ya, untuk melaporkan kembali ke Bareskrim dan gugatan perdata ke pengadilan. Bukan hanya dari Rismon, tapi juga dari Roy Suryo. Analisis Roy Suryo, ijazah Joko Widodo nomor 1120 tidak identik. Ini temuan faktualnya. Jadi menarik. Ini hanya dari pandangan mata saja, tidak perlu menggunakan alat ya. Yang pertama, ini yang paling atas, ijazah Joko Widodo yang bertebaran di berbagai media sosial. Perhatikan huruf A keluar dari logo. Apakah platnya berbeda? Karena yang di bawah semua berada dalam logo. A yang mana? A yang ini. Ini yang Pak Jokowi, ini yang rekannya. Oh, huruf A berada di dalam logo. Terus yang bawahnya juga huruf A berada di dalam logo. Yang keempat, huruf A berada di dalam logo. Hanya yang punya Pak Jokowi yang berada di luar logo. Jadi cetakannya kalau begitu berbeda dong. Begitu katanya ya. Artinya klaim Puslap 4 yang menyebut ijazah itu identik tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Nah, jadi ya sudahlah, kita serahkan saja kepada rakyat katanya kalau versinya Roy. Tapi kalau versinya Rismon tadi, ya ini yang akan dilaporkan kembali ke Bareskrim dan ke pengadilan, gugatan perdata.
Mari kita tunggu laporan Rismond ya, karena tadi kita di awal dengan Rismond akan melaporkan kembali Jokowi. Kembali itu artinya karena sebelumnya selalu dilaporkan ya, Dumas, TPUA dan For Asli dan sebagainya. Kita akan lihat bagaimana respon Bareskrim berikutnya. Ya, seperti inilah. Setelah kita mendengarkan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kita bisa memahami bahwa orang yang menganggap Rismond itu hebat, Rismond itu seorang ahli, ya kan, bahwa Rismond dan kawan-kawan ini adalah seorang ahli digital forensik. Intinya adalah orang-orang yang mengamini pendapatnya orang-orang songong ini sebetulnya adalah gerombolan manusia-manusia dungu bin idiot. Jadi terserahlah ya, mau teman-teman mau komentar apa silakan tulis di kolom komentar lah. Kalau saya ya jelas saja saya nggak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh orang barusan ya. Lanjut. Jokowi akan dilaporkan lagi terkait dugaan skripsi palsu ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata. Kasihan kali aku sama kau Pak ya kan? Udah memimpin Indonesia 2 periode ya kan? Oh, sangat luar biasa sekali dalam memimpin. Masih aja di Pulau Soro katanya oleh orang Jawa ya. Katanya orang Jawa itu di Pulau Soro. Apa namanya di Pulau Soro itu ya, itulah pokoknya ya, oleh gerombolan-gerombolan manusia idiot. Jadi saya memang berkali-kali saya selalu meminta dalam berbagai konten ya kan sebelumnya yang kami upload agar pemerintah turun tangan. Tangannya bagaimana Bang? Buat peraturan pemerintah untuk memulangkan para keturunan imigran dari negeri ini biar aman ya kan. Mereka itu bikin gaduh, tukang fitnah. Lanjut. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Gimana lae, kebongkar semua aibmu lae. Rismond, sudah ku bilang kau jangan main api, kau tetap main api. Jadi cacing kau dalam tanah, nggak berani keluar. Kok bisa lu ngaku-ngaku fotonya Bang Joshua? Kok lu bisa ngakuin foto orang? Kebongkar semua. Aduh. Mungkin ini adalah salah satu titik balik ya, bagaimana Rismond benar-benar tenggelam dan dihabisi dan dikuliti ya. Para pakar-pakar ini sudah lama diam, tidak berbicara, namun nampaknya mereka pun sudah jengah ya, bagaimana isu ijazah palsunya Pak Jokowi yang mereka kembangkan ini benar-benar semakin melebar dan semakin meluas gitu ya, semakin membahayakan gitu ya. Makanya Bang Joshua dan kawan-kawan rekan sejawatnya mengajak Rismond untuk berdiskusi ilmiah, tapi nampaknya setelah ditunggu tidak muncul juga, tidak menampakkan batang hidungnya. Entah kemana. Apakah dia takut? Ya, bagaimana tidak gitu ya. Isu ini benar-benar menjadi panggung ya untuk Rismond dan Roy Suryo. Mereka selalu diberi panggung di televisi-televisi nasional, di podcast-podcast besar, bahkan di talk show politik yang besar, mereka selalu diberi panggung. Tapi pernah nggak kalian berpikir, kenapa ya mereka tidak pernah dikonfrontasi dengan para pakar-pakar telematika dan digital forensik sejawatnya? Pernah nggak kepikiran?
Kenapa hanya Rismond dan Roy Suryo saja yang ada di depan? Mereka hanya dibenturkan oleh pengacara, yang mana mereka akan selalu beradu, yang satu kanan, yang satu kiri. Perdebatan yang terjadi itu semua omong kosong dan kosong, nggak ada nilainya. Tidak ada manfaat apapun gitu ya dari perdebatan mereka gitu. Tapi itu yang disukai oleh masyarakat Indonesia yang menonton. Ujung-ujungnya adalah rating, viewers. Kalau seandainya TV-TV nasional itu berani mengkonfrontasi Rismond dan Roy Suryo dengan menghadirkan pakar yang benar-benar pakar di bidang digital forensik, habislah Rismond dan Roy Suryo. Di awal-awal kasus ini, sebelum membesar banget, ada salah satu pakar telematika yang banyak orang menanyakan kenapa tidak bersuara. Mungkin kalian sudah tahu. Tapi dia sekali lagi menanyakan, seberapa berhaknya kita menanyakan tentang ijazahnya Pak Jokowi. Karena ini kasus yang benar-benar receh dan menjadi nggak penting banget gitu ya. Udah jelas-jelas ya Pak Jokowi dari wali kota, gubernur, presiden 2 periode, masa masih ditanyain tentang ijazah. Mereka, para pakar-pakar yang ahli di digital forensik, ini tidak mau terlalu dalam karena ini kasus sebenarnya sepele banget gitu ya. Receh banget gitu ya. Tetapi nampaknya semakin diberi panggung semakin besar. Semakin besar. Kalau seandainya dari awal mereka sudah dikonfrontasi oleh para pakar yang benar-benar pakar di digital forensik, tentu mereka akan habis. Roy dan Rismond habis mereka. Gaung ini makin membesar karena mereka terus diberi panggung tanpa ada perlawanan, tanpa diberi lawan dengan yang sebidang. Jadi debatnya itu jadinya tidak ilmiah, meskipun pihak Roy dan Rismond mengaku ini adalah sebagai penelitian dan ilmiah. Para pakar-pakar tersebut juga tidak mau terlibat karena apa yang akan dibicarakan. Sedangkan Rismond dan Roy tidak pernah memaparkan hasil penelitiannya, tidak pernah mengeluarkan jurnalnya. Apa yang mau diuji? Apa? Sedangkan mereka menuduh secara membabi buta. Mereka mungkin saja para pakar-pakar ahli ini sudah diundang pihak televisi, yakin. Mungkin saja. Tapi mereka menolak. Karena terlalu bodoh berdebat dengan Rismond dan Roy Suryo. Yang bebal itu guys. Dan akhirnya, puncaknya mungkin Bang Joshua, ini isunya sudah makin melebar. Jadi Bang Joshua dan beberapa rekan bergerak untuk mengajak Rismond dan kawan-kawannya berdebat secara ilmiah online. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak menampakkan batang hidungnya. Shame on you, Rismond. Shame on you. Ya iyalah. Emang si Rismond itu benar-benar ahli digital forensik. Saya sejak awal, ya kan, sejak awal dia muncul, ya, karena saya pernah mempelajari, walaupun bukan seorang ahli ya, saya pernah mempelajari yang namanya pendekatan mikroekspresi dan makroekspresi, gitu ya. Dan saya mendapati
ya kan? Karena saya latar belakangnya kan jurusan linguistik ya. Jadi makro dan mikro ekspresi ini sangat berkaitan ya dalam ilmu pragmatis. Pragmatis itu salah satu cabang ilmu dalam linguistik gitu ya. Nah, saya mendapati itu si Chrismon sejak awal. Kesimpulan yang saya hasilkan adalah ini bukan seorang ahli. Jadi si Richmond ini bukan seorang ahli seperti yang dia klaimkan, ya kan? Karena apa? Ya tidak masuk lah. Omongan yang ngedabrus semua gitulah intinya ya. Lanjut. Richmond penipu, yes, betul ya. Kenapa saya bilang Richmond adalah penipu? Karena begini teman-teman ya. Seorang Joshua Sinambela ini sebenarnya data-data yang ditampilkan di muka umum oleh si Richmond dan CS-nya adalah data-data yang diambil dari ini ya, dari Joshua Sinambela ini. Bagaimana caranya kok bisa seperti itu? Kita dengar baik-baik. Jangan skip ya supaya kamu jangan salah kaprah ya teman-temannya. Silakan tonton sampai habis. Nah, coba kita dengarkan ya. Foto yang saya kirimkan. Tuh. Ya. Foto-foto ini cukup banyak ya. Termasuk juga video-video. Nah, Video-videonya saya kirimkan ke dia. Lucunya ya, di berbagai video-video dia mengaku ke fakultas. Memang benar dia fakultas kehutanan, ada fotonya, dan dia sudah mendokumentasi parah. skripsi Jokowi, menfoto halaman pengesahannya, melihat skripsi teman-temannya. Itu tidak benar. Wah, tuh. Pada saat dia ke dia tidak menunggukan apapun skripsi Jokowi maupun teman-temannya. Tuh. Ya. Sebelum tanggal 15. Tanggal 15 mereka baru bisa akses, dan itu pun sangat terbatas. Mungkin hanya 2 skripsi, dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Nah, itu dia. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Paham Semua ya? yang ada pengesahan segala macam, yang kosong tanda tangannya, yang tangan saya yang bolak-balik, ini tangan saya. Masihkah kalian percaya dengan orang-orang ini, teman-teman? Ini bikin gaduh loh, teman-teman ya. Nah, ini lagi, ya kan? Ini namanya senjata makan tuan, ya. Senjata makan tuan, di mana ya si Refli Harun yang namanya profesor katanya melakukan survei, tapi ingat survei di dalam satu kolomnya sendiri. Artinya apa? Artinya kalau dia melakukan survei di kolom sendiri, artinya katakan dia di akunnya dia sendiri lalu mensurvei ya, kira-kira yang pengikutnya itu kira-kira siapa sih? Ya kan? Nah, ini dia teman-teman ya, perhatikan. Dan tapi dia ini kena batunya atau makan senjata sendiri teman-teman ya, dari Pak Susno Duaji. Saya bikin, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Yang percaya 8% saja. 8% katanya. Yang tidak percaya 89%. Yang ragu-ragu 3%. 3%. Dari 130.000 yang voting. Dari Apakah Anda dia, percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Ada 106.000 yang voting. 106.000 yang voting. Yang percaya 8%. Kemudian tidak percaya 89%. Yang ragu-ragu 3%. Ragu-ragu 3%. Jadi dari data ini bisa kita simpulkan begini, ya. This is about trust, soal kepercayaan publik. Kita bisa ngomong level profesionalisme dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya publik paling tidak diwakili oleh big data ini, diwakili polling ratusan ribu, itu nggak bisa didikte. Ketika ditanya percaya Bareskrim atau Rosario, mereka bilang percaya Rosario dan kawan-kawan. Ketika ditanya percaya UGM atau tidak, nggak percaya sama UGM. Ini terima kasih juga kepada dengarkan nih baik-baik teman-teman. Dengarkan ya, dia sudah mengadakan survei, dan itu malam ini bisa dipakai sebagai alat bukti loh. Hasil survei dia. Alat bukti apa? Bahwa betul misalnya hasil survei dari Pak Refli, nama Pak Jokowi tercemar. Jatuh kan. Mungkin dulu tuh korpenya begini tuh setelah jadi presiden kan. Tahu-tahu begitu dilaporkan ijazah palsu, naik begitu tercemar. Nah itu saya yakin surveinya benar itu. Bisa diambil senjata ini. makan tuan. Tapi nggak tahu dikasihkan apa enggak. Jadi teman-teman dan masyarakat Indonesia pada umumnya, ya, jangan sampai teman-teman masyarakat pada umumnya itu terpengaruh dengan orang-orang seperti ini ya. Kita akan lihat ya teman-teman bahwa kebenaran itu pasti ada ya. Orang yang engkau zolimi terus-menerus, ingat ya teman-teman ya,
Kalau kita perhatikan, dulu ada orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu rajin ibadahnya loh. Senin, Kamis dia selalu puasa loh. Hati-hati loh. Orang lemah, lawanmu adalah Tuhannya. Ya, ketika tangan Tuhannya udah bekerja, yang membela di depan, apa yang bisa kamu lakukan? Ya, nggak ada, nihil. Ya, kau bilang kebenaranmu itu belum tentu apa yang kamu perjuangkan itu kebenaranmu. Ya, kebenaran yang di atas, tapi kebenaranmu sendiri yang kau perjuangkan. Ya, dan kau apakah betul itu adalah membela? Lihat hatimu. Kelihatan kok ketika orang berdebat, kira-kira hatinya bersih nggak? Ya kan? Perhatikan, Roy Suryo dan kawan-kawan, kira-kira hati mereka bersih nggak? Kelihatan kok dari setiap omongan mereka, dari setiap kata-kata mereka, dari setiap ketika mereka membantah di media-media, terutama Aiman ya. Saya perhatikan juga si Aiman ini teman-teman ya. Sorry itu saya, ketika Roy Suryo menanggapi itu ya, dia tidak mau, oh ya nanti dulu Roy Suryo ya, biar dia ini yang ngomong dulu. Tapi ketika yang sebelah yang ngomong, teman-teman ya, dia tidak biasa aja gitu. Saya perhatikan ini ada apa ini ya. Oke, big kasus sekarang ini Pak Hasto. Kemana ada apa ini ya? Oke, saya hanya nyetil aja ya teman-teman. Big kasus sekarang ini adalah Pak Hasto. Oke, paham ya? Saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya di bagian depan tadi, bahwa si Krismon ya, si krisis moneter adalah seorang penipu. Ya iyalah, penipu dia. Kalau tidak percaya ya pegang omongan saya. Berani taruhan berapa? Nasi bungkus. 1 bungkus, siap saya, ya kan? Silakan itu dilaporkan ya ke entah kemana, ke Bareskrim atau ke apa ya, terkait pemalsuan ijazahnya si Rismon itu. Pasti akan ketahuan bahwa si Rismon benar-benar tidak merupakan alumni Yamaguchi University. Yakin saya, ya kan? Dan si Rismon juga tidak pernah dalam hidupnya itu, ya kan, pernah melakukan uji digital forensik yang secara komprehensif berdasarkan keilmuan digital forensik. Saya yakin, karena apa yang disampaikan itu hanya istilah-istilah awam gitu loh. Dan yang menganggap itu hebat ya orang-orang awam juga, terutama golongan-golongan anak wabah, ya kan, orang-orang yang dengan EQ 78 gitu loh. Selain itu, yang menganggap Rismon itu cuma dagelan aja, lawak. Lanjut. Salam waras. Nah, sekarang si Rismon semakin terdesak ya dalam kasus tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu ini, karena Joshua Sinambela sudah keluar nih. Dia menjelaskan secara rinci apa yang dikerjakan oleh si Rismon. Jadi si Rismon ini katanya menganalisa ternyata analisanya itu abal-abalan. Melakukan kajian-kajian ilmiah, ya kajian-kajian ilmiahnya itu abal-abal, karena sumber data yang diambil itu banyak sekali, yang sumber data yang diambil, yang disebarkan itu yang diambil oleh Joshua ini, karena Joshua ini benar-benar melakukan penelitian, melakukan riset, dan dia itu berteman dengan Rismon. Nah, foto-foto dari si Joshua ini diambil oleh si Rismon, diklaim itu miliknya. Yang anehnya juga sampai sekarang si Rismon tidak melakukan pembelaan bahwa S3 dan S2-nya yang di Yamaguchi itu adalah palsu. Karena dia kan gembar-gembornya menyatakan bahwa dia S2, S3 dari Yamaguchi. Dan itu sudah diberikan keterangan bahwa oleh Yamaguchi bahwa ijazahnya itu tidak dikeluarkan. Beda sekali kalau yang menyatakan itu dari pihaknya Pak Jokowi, mulai itu rame, keluar-keluar deh dia. Sedangkan untuk salah ucap saja dari Fakultas Kedokteran, itu jadi heboh sekali. Sepertinya jadi bahan yang sangat besar bagi mereka. Dan itu sayangnya dipercaya oleh pembenci Jokowi yang akut, yang saya bilang kata-kata ya, Raja Goblok. Kalau si Rocky Gerung Raja Dungu, nah rombongan ini ya Raja Goblok, ya terserah. Nah, rata-rata juga kalau yang muncul di platform media sosial itu yang menghujat Pak Jokowi itu pakai akun palsu, fake akun atau second akun
yang isinya itu hanya pertemanannya itu 2, 3, paling banyak lah 10 atau 16. Oh, itu yang pakai akun yang kayak gitu, kata-katanya itu pedas sekali itu. Kalau protes, pedas-pedas sekali. Jadi sekarang ini masyarakat itu masih menunggu keterangan dari Polda Metro Jaya untuk menetapkan tersangka-tersangka ini agar rakyat Indonesia ini tentram dari gunjingan-gunjingan yang sangat tidak mendidik ini. Oke, jadilah masyarakat yang cerdas, kita bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Salam waras. Betul ya, menurut saya Rismond ini tidak dalam waktu tidak lama lagi akan game over. Apalagi dia justru di menit-menit akhir game overnya dia justru overacting, ya kan? Bukan dia mencari selamat misalnya agar tidak dijerat pasal terlalu berlapis ketika menuduh ijazah Jokowi palsu, mungkin dengan cara meminta maaf atau menyadari kesalahannya, atau mungkin nanti di persidangan itu tidak bertele-tele, tidak mempersulit, jujur dan lain sebagainya. Itu kan bisa mengurangi tuntutan dan juga vonis hakim kan, seperti itu, ya kan? Nah, bukannya berusaha seperti itu, malah di tengah-tengah bahwa kebohongan dia mulai terbongkar, ijazah dia juga mulai dikulik oleh banyak netizen ternyata palsu, dia malah bikin sebuah, ya kan, gebrakan baru menuduh Jokowi yang kedua kali terkait skripsi palsu karena Jokowi dianggap sarjana muda. Ini orang waras atau gimana, Drone? Waduh. Ya, teman-teman ya, tamat sepertinya si Rismond ini dalam waktu yang tidak lama lagi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.